sungguh terlalu menyesal. Dulu aku mencintaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang penggemar Radio Peragaan Station dimanapun Anda. Selamat jumpa lagi bareng saya Bung Asfiyah di kesempatan siang hari ini, hari Rabu tanggal 11 Maret 2026. Alhamdulillah siang hari ini jumpa lagi dalam dialog Ramadan, yang mana saat ini dialog Ramadan akan diisi oleh Kiai Fuad Humaidi ya. Dan juga alhamdulillah juga siang hari ini sudah hadir narasumber kita, yaitu Kiai Fuad Humaidi dari KUA Kecamatan Peragaan. 87,9 Peragaan Station, satu hati satu frekuensi, yang dipancarkan dari pelataran kantor Kecamatan Peragaan, Kabupaten Sumeneb, Madura. Untuk penggemar dimanapun Anda yang masih saja setia dan paten di 87,9 Peragaan Station, kita sapa dulu Kiai Fuad Humaidi. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iya, sip. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang hari ini, Kiai? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Iya. Saya ini mau bilang apa ya, Kiai atau yang biasa setiap hari setiap ketemu bilangnya Syekh. Iya, Ustadz, tidak apa-apa. Udah begini. Iya. Soalnya kayaknya kaku kalau Kiai gitu. Iya. Soalnya setiap ketemu ngumpul itu Iya. bidang Syekh gitu. Iya, boleh, tidak apa-apa. Bebas, okay. Ya. Bebas. Alhamdulillah. Tak terasa sudah kita memasuki di Ramadan tanggal 21 ya. 21. Alhamdulillah ya. Sudah ya hampir lebaran berarti. Iya. Kalau tidak dihitung-hitung ternyata sudah hampir gitu. Ya, tidak terasa. Tak terasa begitu ya. Kita sudah kurang dari sepertiga. Kurang, iya. Iya. Oke. Kiai Fuad Humaidi ya, yang biasanya Kiai Fuad Humaidi yang benar ya. Iya. Kenapa kirain bukan Kiai siapa gitu? Oh iya. Soalnya Kiai Ahmad Fuad gitu. Iya. Tulis. Tapi penggemar Radio Peragaan Station, saat ini kita akan berdialog dengan Kiai Fuad Humaidi yang betul ya, bukan Ahmad Fuad, bukan Fuad yang lain tapi. Iya. Oke, kali ini mengambil tema apa? Dalam kesempatan ini saya mengambil tema yang cukup menarik dan memang linear dengan tugas kami di KUA, yaitu sebagai penyuluh. Sering memberikan penyuluhan khususnya kepada Catin, kemudian beberapa kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kemudian turun di beberapa majelis taklim juga seperti itu, yaitu mengangkat tema rahasia keluarga berkah dalam mencetak generasi muslim yang soleh. Wow, rahasia keluarga berkah. Ya. Ada rahasianya. Ada rahasianya ya. Tidak semerta-merta kemudian setelah qabil tuh menjalani yang penting makan, yang penting tidak seperti. Ada rahasia yang kemudian keluarga itu berkah. Jadi
berbicara tentang keluarga ini memang tidak ada habisnya, dan setiap orang, apapun itu statusnya, apapun itu gelarnya, dimanapun dan siapapun, ketika sudah memulai dalam dunia awal-awal berkeluarga, maka secara otomatis dia kemudian menjadi pembelajar yang baru, artinya menjadi murid baru. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang ketika memasuki dunia keluarga itu nah, ketika ini punya makna ziyadah 'alal khair. Wakil ada yang menyebutnya langsung dengan lebih lebih singkat lagi, ziyadatul khair, yaitu Ya, sudah. iya. Oke, untuk penggemar di Pragan Station dimanapun Anda, kita jabatan dan setia di 8 komedi saat ini ya, untuk membahas tuntas tentang rahasia keluarga berkah, begitu ya. Baik, ini Kiai Fuad Humaidi, salah satu dari penyuluh ya. kantor urusan agama Kecamatan Pragan, yang mana kantor KUA-nya sekarang masih dalam proses rehab. Ya. Jadi menempati KUA sementara. Iya, di Aing Panas. Ya. Soalnya ada yang kok kantor KUA nggak ada. Kita masih ada di Pragaan, jadi satu hari itu kita tetap melakukan pelayanan, ada pembagian tugas. Kemudian sebagian lagi kita juga melibatkan anggota dari luar, ya, minta bantuan kepada tukang lah gampangnya. Kemudian kita sewa mobil untuk pindah-pindah barang-barang yang ada di KUA. Oke. Itu ya. Satu hari selesai itu proses pemindahannya. Ya, untuk 7 menit bergeser dari 14 siang, sementara adzan asar sore hari ini 14.45, berarti 20 menit lagi mungkin. Wah, ternyata bisa menerima pertanyaan dari fan. Oh iya, boleh. Silakan. Untuk tanya-tanya langsung kepada Kiai Fuad Humaidi. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Nggak bersuara ternyata ya. Memang kadang begitulah. Iya. Untuk ya silakan dicoba lagi. Tadi dalam tema rahasia keluarga berkah, menarik sekali tema ini untuk kita semua tentunya. Dalam kata-kata berkah, gimana, apa pondasi utama bagi penyuluh sendiri ya, pondasi utama yang harus ditekankan kepada calon mendatangkan keberkahan keberkahan itu. Oh iya. Jadi begini, dalam membangun rumah tangga itu kita ibaratkan kita membangun rumah. Betul. Jadi ketika kita singgah di satu tempat, kemudian kita melihat sebuah bangunan yang kebetulan kita tahu proses dari awal. Oh, ini bangunan ini tanpa cor, kemudian prosesnya singkat dan seterusnya. Namun ada hal yang perlu menjadi catatan bagi setiap catin,
atau calon pengantin, Calon orang yang catin akan melangsungkan pernikahan, ya. Catin namanya. Catin namanya, ya. Kita kenal dengan istilah catin. Calon pengantin. Calon pengantin, ya. Cowok, cewek sama catin. Ya. Ya. Itu ada hal yang harus diperhatikan bahwa kondisi tanah itu sekalipun satu bumi itu tidak sama. Kondisi tanah pesisir dengan pegunungan, perkotaan, persawahan berbeda. Iya. Artinya apa? Bahwa setiap orang yang melangsungkan pernikahan itu prosesnya tidak mungkin sama dengan keluarga yang dibangun oleh orang lain. Ada yang dibangun dengan cara sederhana, dengan biaya sederhana, tempat sederhana, prosesnya juga sederhana, semua sederhana. Tetapi ada yang sedikit alot. Ya. Ada sedikit alot. Iya. Intinya adalah bahwa yang perlu diperhatikan adalah membangun pondasi yang kokoh. Apa itu pondasi yang kokoh? Yaitu lillahi ta'ala. Ketika sudah kembali kepada lillahi ta'ala, maka akan selesai. Lillahi ta'ala, maka akan selesai semuanya. Dan salah satu langkah awal untuk mendapatkan generasi yang soleh itu ini yang banyak kurang difahami oleh catin. Sempat saya sharing di acara bimbin, ada istilah bimbin. Calon pengantin. Ya. Apa langkah awal untuk mendapatkan generasi yang soleh? Ya, banyak doa semacamnya ya. Ternyata di situ dari sekian banyak referensi saya membaca, itu ternyata satu langkah paling awal apa? Iya, apa itu? Mencari pasangan yang soleh dulu. Nah, ini karena orang-orang pesantren, satrul aurat, senantiasa menutup aurat. Sementara pasangan yang dicari adalah pasangan yang selalu membuka aurat. Tentu ini akan berkembang. Melekat dengan kerudung, kecuali ada di dalam rumah, mau tidur, mau mandi dan seterusnya, yang memang sifatnya pribadi dan tertutup, itu beda lagi. Ketika sudah keluar rumah, maka dibiasakan anak itu menutup aurat. Maka ibu itu sebagai al-madrasatul ula li auladi. Jadi ibu itu menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya. Apa yang dilakukan? Saya pernah di lembaga pendidikan, kebetulan ada beberapa tahun ya, sekitar 5 tahun 6 tahun saya diberi amanah untuk duduk di bagian BP yang memang juga selaras dengan tugas saya di KUA sebagai penyuluh sebelum ada di KUA. Itu ternyata dari sekian anak yang sering melakukan ya dengan alasan kesibukan orang tua, kemudian kadang orang tua meninggal atau virok seperti itu. Iya. Sehingga terasa sepi. Iya. Peran BP
ataupun sekolah memberikan bimbingan khusus kepada orang-orang tertentu, murid-murid tertentu yang sudah kita kantongin datanya. Artinya lebih sering memberikan peringatan-peringatan, himbauan, nasihat-nasihat. Nanti malam jangan lupa ya, kalau perlu HP-nya. Udah tidur belum? Loh, kok masih aktif ya? Ayo, sudah jam berapa? Jam 10. Nah, sering dikontrol. Iya, di mana nih posisi? Ayo. Iya. Oke. Pernah dulu di Masjid Gema itu ada sosialisasi dari kepolisian, itu memang menghimbau bahwa di jam 9 malam itu diupayakan anak sudah di rumah. Iya. Ya, kenapa? Sebab karena kalau sudah di atas 9 malam ada di luar rumah itu memang rawan, artinya rawan kejahatan maksudnya. Okay. Ya, entah itu menjadi apalagi korban atau seterusnya. Gabung-gabung sama anak-anak yang jadi pantauan orang tua itu memang betul-betul harus ekstra. Iya, seperti itu Bang Sbi. Oke, terima kasih penjelasannya untuk Kiai Fuad ya. Sudah 36 menit, berarti kalaupun takutnya sentuh adzan gitu. Iya. Berarti 45 10 menit lagi berarti ya. Oke. Dari sekian pengalaman terutama di bagian penyuluh ya. Tentunya setiap ada bimbingan, insya Allah kan Kiai Fuad sendiri yang menjadi bergantian. Oh, ada cara. Iya, bergantian. Ada 7 penyuluh di KUA. 7 penyuluh. Tapi itu bergantian kalau ada bergantian. Bimbingan pengantin. Iya. Calon pengantin. Iya, bergantian. Jadi sifatnya itu, kegiatan itu ada yang mandiri, dalam arti kadang hanya satu pasang. Jadi kalau satu pasang itu sifatnya lebih kekeluargaan, ya kayak orang sedang bertamu ngobrol-ngobrol seperti itu. Jadi lebih dekat. Ada yang kalau misal catin itu banyak, ya di bulan-bulan tertentu itu kan ada pendaftar calon pengantin dalam jumlah banyak. Musim. Itu bisa rame. Nah, karena jumlah catin banyak, maka kemudian kegiatan itu dibikin formal. Jadi ada MC, ada mukadimah dari mulai sambutan kepala, kemudian seterusnya sampai masuk kepada materi dan sharing tanya jawab di situ. Iya, karena diikuti oleh peserta banyak. Oke. Coba angkat penelpon ya, mungkin bisa. Ya, assalamualaikum. Sering-sering nggak bersuara. Oh iya. Sepertinya juga ada kaitannya dengan keberkahan juga untuk mencetak generasi. Assalamualaikum. Waduh. Assalamualaikum. Ya, ini sering nggak bersuara. Yang tadi biar menjadi keluarga yang baik katanya. Dan juga memberikan makanan kepada anak-anak kita, makanan yang halal lah, begitu, halalan thayyibah. Iya, halalan thayyibah. Bukan cuma halal, ada halal tapi tak thayyibah. Rahasia yang harus dipegang teguh dalam membangun rumah tangga. Pastikan bahwa rezeki. Coba saya angkat dulu ya. Assalamualaikum. Waduh, enggak bersuara memang ya. Ya, dilanjut ya. Jadi pastikan bahwa rezeki yang dinikmati oleh seluruh anggota keluarga, dari mulai istri, suami, bahkan lebih-lebih anak sebagai generasi keluarga, itu pastikan semuanya halalan thayyibah. Jadi halal secara pendapatan, memang cara memperolehnya halal. Kemudian thayyiban itu baik dalam versi kesehatannya. Artinya kalau mengkonsumsi ini mudah pilek, kemudian meriang dan seterusnya, jadi pantangan dengan makanan-makanan tertentu. Jadi harus pastikan halalan thayyibah. Iya, halal itu secara syariatnya itu memang halal, dihalalkan oleh syariat, memang dengan cara-cara yang baik untuk memperolehnya. Kemudian
tak membahayakan kepada tubuh. Iya. Sendiri ya. Iya, itu harus. Dan itu memang menentukan kepada apa namanya pembentukan karakter. Jadi jangan salahkan, terkadang anak itu nakal luar biasa kemudian semata-mata menyalahkan anaknya. Jangan. Terkadang harus berpikir jangan-jangan ada yang salah. Apa kira-kira yang salah? Iya. Dari faktor makanan atau didikan nggak bagus. Ini harus dipikir ulang ya. Barangkali cara memperlakukan anak, kemudian boleh jadi nafkah yang diberikan kepada anak gitu. Jadi berupa rezeki yang kurang baik lah, kalau dikatakan haram barangkali terlalu keras. Artinya ya kurang layak konsumsi secara dalam tanda kutip di dalam versi agama. Artinya itu bukan menjadi hak. Makanya memang agama itu betul-betul memperhatikan rezeki yang halal itu mempengaruhi dalam apa namanya menentukan karakter, sifat, sikap seseorang. Insya Allah jika rezeki yang diberikan kepada keluarga, ya keluargalah gampangnya, itu rezeki yang halal, benar-benar halal, insya Allah istri akan menjadi istri yang taat, suami yang juga ikut menikmati juga sama seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Telah kita ikuti adzan asar untuk warga Kecamatan Peragaan dan yang sewaktu. Bergegaslah menjalankan sholat. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih penggemar tetap stay tune di 87,9 Peragaan Station. Jangan bergeser dari channel ini. Di era yang serba digital ini, Radio Peragaan Station kini hadir lebih dekat dengan penggemarnya. Penggemar bisa menyimak siaran Radio Peragaan Station dimanapun dan kapan saja setiap hari. Kunjungi www.peragaanstation.com atau download aplikasi Radio Peragaan Station di Play Store sekarang juga. Jangan lupa ikuti juga akun media sosial Peragaan Station, Facebook Peragaan Station Sumeneb, TikTok dan YouTube Peragaan TV, Instagram Peragaan Station Media. 87,9 Radio Peragaan Station. Selama bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi, Radio Peragaan Station Sumeneb kembali akan menggelar beberapa kegiatan, di antaranya Talk Show Ramadan, mengundang narasumber kompeten untuk membahas tema-tema keagamaan yang relevan dengan Ramadan, seperti fikih puasa, akhlak, hubungan sosial, wawasan kebangsaan, dan hikmah ibadah. Tadarus on air bersama masyarakat bertadarus dan disiarkan secara langsung di radio setiap malam selama Ramadan. Kuis Ramadan, tanya jawab interaktif di radio tentang pengetahuan seputar ibadah puasa, hukum Islam, hikmah, dan tradisi di bulan suci Ramadan yang bertujuan untuk menguji, menambah wawasan, dan menghibur. Santunan anak yatim, santunan kepada ratusan yatim yang dikumpulkan oleh fans dan penikmat Radio Peragaan Station
untuk membantu anak yatim merayakan Lebaran. Rasulan menunggu Lailatul Qadar merupakan puncak kegiatan Ramadan yang dilaksanakan pada malam 28 Ramadan, anugerah kuis Ramadan, dan buka puasa bersama, serta pembacaan doa Hotmil Quran. Bagi penggemar yang ingin ikut serta dalam program Tadarus Al-Quran dan Santunan Yatim, bisa menghubungi kru radio atau di nomor 0831 3022 4879. 87,9. Jelaskan, namun ya terjeda dengan adzan asar ya tadi. Untuk di dalam oleh seorang sufi bernama Sahal Al-Tustari. Beliau berdawuh seperti ini: Man akaral haram asad jawarihuhu sya'a am abah alimah awla wa kebaikan. Nah, ini artinya apa? Menjadi pondasi utama. Seperti itu. Juga menjadi katanya ulama itu, sesuatu yang rezeki yang halal saja kelak di akhirat itu nanti akan dihisap. Tapi kalau yang haram siksa jelas. Seperti itu. Ini menarik. Gitu ya. Dan juga menjadi penghalangnya doa nanti seperti itu. Iya betul ya. Iya. Man akalah haram, iya. lum'atan Kiai Hariri Rois. Ya, beliau sempat menyampaikan langsung dengan saya bahwa rezeki yang haram itu menghalangi kita untuk berbuat kebaikan. Jadi ketika ketika banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang haram, biasanya orang itu akan enggan untuk diajak kebaikan. Malas banget.
sebenarnya tergantung dengan kita memperlakukan rumah kita. Iya. Jadi baiti jannati itu tidak mengharuskan pasangannya sama-sama cantik. Itu qanaah, itu bahagia. Ini lebih baik daripada yang tidak ada. Jadi membandingkan rezeki yang dimiliki dalam keluarga itu bukan dengan rezeki orang lain yang lebih berada, tetapi membandingkan dengan yang di bawahnya. Unduru ila man huwa asfala minkum. Dengan seperti itu maka syukur selalu terpanjat kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, seperti itu. Nah, ketika sudah saling menerima kondisi satu dengan yang lain, termasuk juga dengan rezeki, dengan kondisi keluarga, anak menerima kondisi orang tua apa adanya, orang tua menerima kondisi anak apa adanya, disyukuri, kemudian dididik dengan sedemikian mungkin, dimaksimalkan, maka yang muncul itu adalah baiti jannati. Baiti jannati. Iya. Rumahku adalah surgaku gitu ya. Insya Allah nanti kadang diajak keluar, ayo keluar. Ndak, malas. Kenapa? Ya, semua sudah ada di sini. Yang di luar sama dengan yang ada di dalam rumah. Seperti itu. Oke. Ya, kadang hidupnya yang di pedesaan itu merasa sudah tercukupi. Yang di kota juga seperti itu. Saya sudah merasa tercukupi dengan kondisi rumah yang seperti ini. Intinya qanaah. Qanaah, betul, qanaah. Jadi, karena memang nasihat beliau, ada 3 hal yang membuat keluarga itu bahagia. Syukuri yang ada, nikmati yang dipunya, dan bersabar dengan yang belum ada. Oke, gitu Ini ya. 3. Nikmati yang ada. Apa yang ada nikmati saja. Jangan seperti itu. Seperti itu. Apalagi kalau orang Madura campur digandeng dengan kengan morongki, walaupun nasi ikan kering. Telepon saya. Oh ya. Adzikir ya. Oke, mungkin kawan-kawan penggemar di rumah pengen Kiai Fuad Humaidi ya. Silakan di 0831 3022 4879 ya, untuk kawan-kawan yang pingin tanya-tanya langsung kepada beliau ya. Oke, dalam komunikasi keluarga prinsip hak-hak yang perlu diperhatikan. Apa itu? Salah satunya yaitu hak untuk diperhatikan, hak untuk dianggap bahwa dia ada di dalam keluarga. Artinya apa? Bahwa ketika menemukan satu hal yang dianggap salah oleh satu pasangannya, jangan kemudian dengan menggunakan bahasa yang tinggi, bahasa yang lantang sambil teriak keras begitu. Jadi salah satu faktor
anak kita itu mandi di selokan. Ya, pada saat yang bahkan kalau perlu dibisikin, nak, jangan di sini kau mandi. Ini bahayanya kalau nanti entahnya masuk ke lubang-lubang yang tidak diinginkan, kemudian berkembang biak di dalam tubuh, misalnya. Kemudian ini kan air yang kotor ya, tempat pembuangan dari banyak kamar mandinya orang, tempat penyakit. Iya, tempat penyakit. Kalau kamu mandi di sana, nak, di sana. Jadi belajar menahan amarah pada saat anak ataupun pasangan kita itu melakukan kesalahan, tidak dengan nada yang tinggi, tetapi gunakan tindakan-tindakan yang dengan suara-suara yang lembut. Ya. Nah, ini salah kamu, nak. Menahan supaya itu marah. Coba nanti ketika amarah itu mulai ditekan dan dibiasakan untuk tidak, akan menjadi terbiasa melakukan kesalahan, tidak perlu dengan teriakan kemudian dia. Hariri Rois. Ya. Kalau dia marah, tidak langsung tiba-tiba teriak-teriak, enggak pernah itu. Iya. Namun yang ada itu rasa mangkal, rasa benci. Pegel ya. Jadi bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga harus dengan perilaku yang juga yang kerja sama. Nah, ayo coba ini bagian kecil di sini, nak, coba disapu itu. iya, memberikan contoh dulu. Uswah. Itu yang dimaksud dengan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Betul. Iya. Baik, kita dengarkan lagu dulu biar pendengar nggak jenuh ya. Oh, iya, ini saya punya lagu terindah dari Imam Syarifi. Mengapa cintamu bercabang dua? Mengapa sayangku kau bagi dua? Sungguh aku tak menyangka kesetiaanmu padaku berubah begitu saja, membuat aku kecewa. Janganlah diriku kau anggap sampah, setelah dirimu ada gantinya.
Sumpahkan janjimu yang terucap dulu, kau akan setia, ternyata dusta. Kau hina diriku sesuka hatimu, kau sisihkan aku, sungguh terlalu. Menyesal dulu aku mencintaimu. Mengapa cintamu bercabang dua? Mengapa sayangku kau bagi dua? Sumpahkan janjimu yang terucap dulu, kau akan setia, ternyata dusta. Kau hina diriku sesuka hatimu, kau sisihkan aku, sungguh terlalu. Menyesal dulu aku mencintaimu. Mengapa cintamu bercabang dua? Mengapa sayangku kau bagi dua? Sungguh aku tak menyangka kesetiaan membuat aku kecewa. Janganlah Baik, 87,9. Acara ini begitu ya. Oke, untuk
dari sekian banyak bimbingan itu ada satu hal yang perlu disampaikan dan berulang-ulang, yakni dalam mengasuh anak, pola mengasuh anak. Jadi lakukan pola yang islami. Orang tua itu harus menjadi teladan, bukan hanya menjadi orang yang bisanya hanya menyuruh, menginginkan satu perbuatan baik yang dilakukan oleh anak, sementara orang tua sendiri tidak melakukan itu. Artinya apa? Bahwa ketika orang tua menginginkan anaknya itu sholat di awal waktu, contoh ini, menginginkan anak itu sholat di awal waktu atau belajar tepat waktu di rumah, maka pada saat sudah sampai waktunya belajar, orang tua itu juga harus pegang tak mungkin ketika lahir anak kemudian tak pernah diajarkan tentang Al-Quran, tak pernah diarahkan kepada pendidikan-pendidikan yang sesuai dengan apa yang diinginkan untuk menciptakan anak yang soleh, sementara bermimpi anak saya menjadi anak yang soleh. Tak pernah misalkan dia harus menghabiskan waktu, apalagi pas waktu itu untuk urusan-urusan yang melulu, kemudian segala waktu dihabiskan untuk terlalu dekat dengan HP, tetapi ada waktu pada saat kita dekat dengan anak, tinggalkan HP. Sewaktu-waktu kita mengecek hasil belajarnya, kemudian menanyakan tentang apa keluh kesahnya. Jangan kemudian pernah memotong pembicaraannya anak, sebab ketika sudah sering memotong pembicaraannya anak, apalagi anak menjawab kemudian ditepis dengan kemarahan-kemarahan, dengan nasihat-nasihat dari yang maka karakter yang ingin juga dibentuk untuk anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Jadi prioritas kita membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, juga melahirkan generasi-generasi yang soleh, bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, masyarakat, dan kepada umat. Ya seperti itu. Betul. Dan untuk membentuk karakter yang paling benar, itu di pesantren tentu. Iya. Iya. Oke. Karena sudah 16 menit berlalu dari 3 sore. Oh iya. Mungkin yang ingin disampaikan oleh Kiai, silahkan. Iya. Jadi pesannya adalah seperti yang tadi disampaikan, bahwa mensyukuri apa yang ada. Mensyukuri apa yang ada, merawat apa yang ada, karena keluarga itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita, kalau kita kebetulan punya rumah di pinggir jalan raya, protokol lah gampangnya. Kemudian di satu saat ada
Pak Menteri lewat dan kebetulan berhenti di depan rumah kita, kemudian juga menitipkan mobilnya di halaman kita. Ketika untuk istri, kemudian anak juga menjadi titipan bagi kedua orang tuanya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan untuk bisa menjaga titipan itu semua. Amin, tergantung amin, dengan Allah. posisi kita masing-masing. Amin, Amin. Allahumma amin. Iya. Barangkali itu saja Bung Oke. Asfi yang bisa sebagai penutup dalam pertemuan ini, ya. Oke, terima kasih Kiai Fuad Humaidi sudah hadir ke studio Peragaan Station dalam sama-sama. Dialog Ramadan. Mudah-mudahan kita juga bisa jumpa lagi di tahun-tahun berikutnya. Amin, amin, amin. Iya. Baik, mungkin salamnya untuk Oh iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik penggemar Radio Peragaan Station dimanapun Anda, itu sudah kita dengarkan Dialog Ramadan bersama Kiai Fuad Humaidi dari KUA Kecamatan Peragaan. Fadilah salat tarawih malam ke-22. Jika hari kiamat tiba, maka ia akan selamat dari segala macam kesusahan dan kebingungan. Dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin. Kenapa engkau selalu bersedih, seakan tak punya ceria lagi? Buanglah duka, ganti bahagia, bareng Radio FM Peragaan. Lek, anak kan lah lulus SD, terus sanawiyana, pas soal kina kedim ya lek. Ya kak di maaf boleh kak. Ke sekolahan unggulan Insan Kamil Aing panas beuy kak. Edim majer ya lek. Ruar oh. Pengkir lorong raja, dece lorong. Tak larang bejerna ya lek. Anje kak. Arya sekolah unggulan. Fasilitasnya bagus kak. Lengkap pokoknya kepi. Oh, apaan fasilitas saja lek? Arya sekolahan unggulan kak. Benih sekolahan her-teher. Sekolah berkualitas kak. Fasilitas lengkap. Diasramakan. Ngakan telo kali seare. Angkui elondre. Lapangan olahraga bede. Lab. Komputer. Tempat ibadah. Gedung aula. Lengkap kapi kak. Di mana bede boleh nggak Arya marah? Ku, mak lengkap ku jeria lek. Elah mayuan Andrea pas daftar lagi kade. Ikhtiar insan kamil tercinta. Kini telah dibuka pendaftaran santri dan siswa baru, putra dan putri Madrasah Sanawiyah Unggulan Sain Al-Quran Insan Kamil. Madrasah ini di bawah naungan Pesantren Integral Ikhtiar Insan Kamil Ain Panas Sumeneb mengedepankan program STEM Plus dalam proses pembelajaran sains, teknologi, engineering, dan matematika berlandaskan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, dan kitab-kitab klasik akan terwujud harmoni dalam orkestrasi pendidikan dengan berbagai program unggulan dan pilihan kelas. Islam yang indah. Untuk penerimaan tahun ajaran 2006-2027, untuk pendaftaran bisa klik website kami ikhtiarinsankamil.or.id. Informasi pendaftaran hubungi Al-Zean 082 0823 0227 7522, Alwi Zarel 0822 31 428 808.
Zubair Prenduan 0852 5879 8874. Pendaftaran bisa online. Ikuti media sosial Ikhtiar Insan Kamil di YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok. Mencetak insan berprestasi. Ayo cepat daftar. Kuota terbatas. Jaya selalu